Selamat pagi. Wah, ini komen ini top ini. Setuju saya melakukan pola makan seperti di kartu pos dari Mak Cin. Wah, Jess, ini terobosan ya. Kalau kamu mendengarkan saya bicara, lalu kamu mengambil keputusan untuk melakukan seperti apa yang saya bicarakan, itu berarti kamu 1 di antara 10. Percaya sama saya. Ya, 1 di antara 10. Karena itu bicara masalah Pareto. Selalu saya bahas Pareto ini supaya teman-teman semakin paham. Daripada kamu dengerin Pareto dari orang lain akhirnya disesat-sesatkan, mendingan dari saya. Penjabarannya pasti jelas. Pareto itu mencakup seluruh kehidupan segi apapun. Ya, ini beliau menggunakan atau melakukan pola makan seperti di kartu pos. Pola makannya seperti apa? Pola makannya adalah bangun tidur, minum racikan Mak Cin. Itu pola makannya. Nih, bangun tidur, saya sampai di mobil aja pasti saya bawa, Jess. Bangun tidur, minum racikan. Masih hangat pasti, karena tumblernya bagus. Bangun tidur, kamu minum racikan. Ya, itu sekitar 250 sampai 300 ml lah ya. Itu yang paling bagus ya. Satu gelas, satu tumbler ini 250 sampai 300 ml. Pak, kalau saya enggak meminum racikan dan kemudian mengikuti pola makan, bagaimana Pak? Saya berani garansi kamu enggak kuat. Kenapa? Karena kamu tidak terbiasa dengan nutrisi. Kenapa harus minum racikan Mak Cin? Karena racikan Mak Cin mengandung mikronutrisi yang sangat lengkap. Kalau kamu enggak minum racikan Mak Cin, berarti kamu supplementation. Kamu makan suplemen. Baru sama kondisinya dengan racikan Mak Cin. Racikan Mak Cin ini kan nutrisinya, mikronutrisinya lengkap. Yang tidak ada adalah D3K2, itu tidak ada. Tapi vitamin D-nya, vitamin K-nya ada di racikan Mak Cin. Magnesium ada di racikan Mak Cin. Mineralnya lengkap. Mineral lengkap, saya berani jamin mineralnya lengkap. Karena ada di dalam semua racikan itu mineralnya. Vitaminnya yang perlu didapat. Vitamin H, kamu perlu makan telur. Makanya saya anjurkan jam 10, jam 11 makan telur. Nah, kalau kamu tidak minum racikan Mak Cin dan kemudian mensupplementation, kan cukup banyak suplemen yang harus kamu makan. D3K2, liposomal glutathione, probiotik, MCT, astiri oil, terus kemudian ada zinc, ada magnesium, ada vitamin E, vitamin B, ada apa lagi itu, glukosamin. Terus kemudian ada, banyak banget ya. Kamu harus punya suplemen itu banyak banget. Tapi kalau kamu minum racikan Mak Cin, minimal suplemen dasar yang dibutuhkan tubuh terasup ketika pagi bangun tidur. Tidak perlu sarapan. Sarapan itu tidak bagus buat tubuh. Ujung-ujungnya orang sarapan itu kena mah. Kamu boleh cek omongan saya. Orang yang dari kecil tidak pernah sarapan, dia bebas dari penyakit mah. Orang yang dari kecil sarapan, dia kena mah. Itu sudah bukan rahasia umum lagi. Kamu mau cek dimanapun seperti itu gitu loh. Jangan tanya jurnal sama saya, tapi lihat aja di depan matamu siapa tetangga-tetanggamu, siapa orang-orang di sekelilingmu. Mereka yang pah. Itu biasa sarapan itu. Dikit-dikit nyemil. Itu yang orang-orang bermasalah dengan asam lambung. Kenapa? Karena pola makan, siklus tubuh tidak seperti itu. Karena siklus tubuh tidak membutuhkan pola makan seperti itu, makanya kamu pertama kali dalam masalah hidup penyakitmu yang ujungnya akan komplikasi, itu biasanya adalah masalah lambung. Siklus tubuh, lambung itu kalau pagi minus. Jam 1 sampai jam 7 malam itu waktunya makan. Malam harinya stop makan. Kenapa? Karena pagi hari bangun tidur itu waktunya lambung dari basa bergerak menuju asam. Jadi tidak butuh sarapan. Butuhnya nutrisi ini. Ya, kamu minum racikan Mak Cin ini. Atau kalau enggak ya supplementation. Itu yang paling aman untuk pagi hari. Nah, jam 10 kalau kamu udah beraktivitas ya, udah bekerja, udah sepedaan, udah jalan kaki, udah ngepel, udah masak. Nah, jam 10 makan telur 2 butir. Itu pas banget. Makan telur 2 butir, untuk apa? Untuk makronutrisinya, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak.
yang dibutuhkan sama tubuh. Jadi bukan nasi, bukan singkong, bukan tepung, itu hanya gula, itu hanya karbohidrat. Dan kamu kelebihan itu, makanya penyumbatan terjadi. Ya, nah itu yang sangat penting sekali. Kamu kalau udah ngerti seperti itu, hebat. Nah, baru nih, lihat baik-baik. Ditambah minum racikan Makcin. Nah, ini bener ini. Ditambah minum racikan Makcin. Jadi, bangun tidur minum racikan Makcin. Tidak sarapan, makan di jam 1 sampai jam 7 malam. Malam harinya no meal. Itu pola makan yang saya selalu gembar-gemborkan. 5 tahun loh, 3 tahun gak dianggap. Baru 2 tahun terakhir ini ngepom. Semua orang mau dengerin, ya. 5 bulan dia mengkonsumsi, saya sudah gak minum obat jantung lagi. Ini kalimat yang sangat dahsyat. Dan yang mengalami seperti ini bukan hanya beliau, ibu siapa ini, atau bapak siapa ini, Edward Permana. Bukan hanya Pak Edward, ratusan teman-teman yang setuju dengan apa yang saya ngomong mengalami, Pak, termasuk saya. Saya udah pasang ring jantung, Pak. Saya divonis bocor 30%, ada USG-nya bocor, ngemprot balik 30%, bengkak, ada ronsennya, lengkap semua informasinya. Dan saya dibilang seumur hidup pasti minum obat. Kamu tahu kan obat jantung kan? Kamu Pak Edward ini pasti tahu ini, ya. Yang nggak perlu di statinin, yang nggak perlu diprasol-prasolin, itu sudah mengarah ke sana. Nah, kalau kamu minum obat seperti itu, pasti yang dimusuhin adalah lambungnya, diprasol-prasolin, dilanta-lantain. Kalau nggak mempan kan prasol nggak mempan ada lagi. Tuh, ujung-ujungnya komplikasi, ujung-ujungnya gagal ginjal, cuci darah, jantung kena. Ayo sembuh, ayo sehat. Terutama untuk kamu yang umur 40 tahun ke atas nih, sebelum diterminate, kita membenahi diri. Kalau untuk anak muda-muda mah capek saya ngomong, nggak ada gunanya mereka dikasih ngomong. Saya nggak pernah ngomong sama mereka, karena mereka merasa halah gitu. Itu jawaban mereka. Ya sudah, tapi anak saya ngikutin jejak saya dan dia tahu persis. Ya, itu hal yang sangat luar biasa. Nah, sekarang ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana caranya kita mengelola diri, melihat situasi dan kondisi sekeliling kita. Kalau enggak, kamu kena hoax terus, Des. Ya, jurnal-jurnal abal-abal. Jurnal abal-abal pasti menyalahkan protein. Sedangkan yang bermasalah adalah gula. Gula itu bukan permen loh, Jess. Gula itu bukan gula pasir loh, bukan. Gula itu adalah nasi, itu gula. Jajanan itu gula, cemilan itu gula, singkong itu gula, mie itu gula, tepung itu gula, gorengan itu gula. Jadi jangan salah kamu. Oh, berarti tidak boleh minum manis. Bukan, minum manis silahkan aja, tidak ada masalah. Tapi berapa porsi kamu minum itu dibandingkan dengan makananmu tadi? Pak, nasi diganti nasi putih diganti nasi merah gimana, Pak? Sama, itu gula, Jess. Itu karbo. Tubuhmu tidak mengenal karbo. Tubuhmu mengenal itu gula. Karena tidak ada gudang penimbun karbo dalam tubuh. Dititipinya di lemak. Karena itu energi. Nah, semuanya kan pilihan. Ya monggo, sampean milih sendiri. Kan hidup-hidupmu, duit-duitmu, ya kan, kesehatan kamu, ya saya tidak ikut campur. Kayak kemarin saya nge-gym itu, saya lihat bapak ini berdiri aja tidak seimbang. Wah, Pak, pernah sakit ini, saya bilang. Loh, ya kok bapak tahu? Minum suplemen apa? Saya tidak tanya minum obat, minum suplemen apa? Oh, saya ada dokter sendiri. Oh ya? Pasti obat yang diminum, Pak. Kalau dokter, Pak, kalau bapak ketemu sama saya ajarin sehat. Oh, enggak, saya lebih percaya dokter saya. Ya udah, saya tinggal aja nge-gym, urusin diri saya sendiri. Itu saya kayak gitu, Jess. Ya monggo aja, kan itu haknya. Silahkan aja, no problem. Nah, tinggal kamu yang memutuskan nih. Putuskan sesuatu keputusan untuk membuat umurmu di atas 35 tahun bermanfaat untuk dirimu dan untuk orang-orang yang kamu cintai. Minum racikan dulu, Jess, supaya semangat.